Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan melakukan mock-up interview ya, di mana kita akan melakukan latihan terkait dengan wawancara LPDP tahun ini ya. Gitu ya Kak Andri. Apakah Anda sudah siap? Insya Allah saya sudah siap. Oke, kalau bisa suaranya dikerasin lagi ya sedikit. Siap, siap, siap. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Andre. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Kak. Baik, baik. Ya. Oke, baik. Jadi, pertama-tama saya ingin perkenalkan dulu. Saya selaku interviewers pada malam hari ini dan yang akan menghandle Anda dalam latihan mock-up pada malam hari ini. Nah, terkait dengan interview ini, nanti ada beberapa teman saya juga, saya sendiri dan teman saya di psikolog maupun dari LPDP tersebut. Oke, baik kita mulai ya. Oke, pertama-tama mungkin bisa Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Andri Syam dari Bandung. Alamat salah satu desa yang ada di Sementara Sidue, Kabupaten Bone, Kalimantan Selatan. Saya ber, saya di sana bersama dengan kedua orang tua yang alhamdulillah masih ada, dan ibu nama Darmawati. Pekerjaan sekarang itu sebagai ibu rumah tangga, dan saya bersama nama Samsudin yang pekerjaan sekarang itu sebagai petani, dan dan keseharian bukan ini beberapa beberapa pertama itu adalah saya dalam organisasi, tempatnya di organisasi kepemudaan bersama dengan teman-teman yang lain, dan yang kedua itu keseharian saya itu adalah membantu kedua orang tua, dan saya masuk gaya yang boleh pada saat saya mengambil jurusan dan hukum tata negara, dan ini dan lulus tahun 2024 kemarin, dan rencana saya akan mengambil lagi skill saya mendaftar ke SPDP dengan mengambil jurusan yang linear dengan jurusan pertama saya itu adalah ilmu hukum di beberapa fakultas yang saya pilihkan sebagai tempat nantinya itu adalah pertama Universitas Pajajaran, kedua di Universitas Hasanuddin, ketiga itu adalah Universitas Makassar, Indonesia. Mungkin tidak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, mengapa dan apa sih motivasi Anda melanjutkan pendidikan Anda di jenjang Magister S2 atau S2 ini? Apa motivasi Anda? Baik, baik. Motivasi saya lanjut pendidikan karena saya dalam kawan saya di bidang sistem demokrasi. Saya ingin memperkatakan di sana karena beberapa pengalaman yang saya lalui pada saat kita merayakan demokrasi, saya sempat menjadi bagian dari bahasan dan pendapatnya mengenai keamanan. Saya sempat dicampur di salah satu badan ad hoc, dan tantangan saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan bisa di lapangan. Makanya dengan pengalaman yang saya miliki itu membuat saya tertarik untuk bagaimana terus merasa butuh yang lebih dalam, dan saya percaya bahwa dengan melanjutkan pendidikan
itu adalah salah satu solusi yang tepat untuk bisa saya berjalan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Tadi Anda mengatakan bahwa ingin melanjutkan studi itu karena ingin memperbaiki demokrasi yang ada di Indonesia. Begitu ya, Pak Adri. Nah, bisakah Anda jelaskan dari segi apanya yang Anda maksud terkait dengan perbaikan kebijakan atau demokrasi di Indonesia ini? Baik, terima kasih Kak. Saya melihat dan kondisi bahwa dengan pengalaman saya Kak, saya melihat bahwa perlu ada kebijakan yang pembaruan tentang kawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dengan peran Bawaslu dalam mengawal dan memperkuat kawasan tersebut. Ini yang sangat penting saya lihat bahwasanya sistem demokrasi Indonesia itu saya yakin bahwa dengan diperlukannya pengawasan akan meningkatkan penguatan dalam setiap menjalankan demokrasi. Oke, baik, terima kasih. Nah, jika Anda tidak melanjutkan di jenjang magister ini, apakah sistem demokrasi ini bisa diperbaiki atau bagaimana? Kalau saya lanjutkan tentu ada masih tapi dengan adanya kepribadian saya dalam menjadi orang yang memberikan pengetahuan, saya yakin hal itu bisa merubah kejadian dari saya mengatakan ke teman-teman wilayah saya di Oke, baik, terima kasih. Menurut Anda, kebijakan terkait dengan hukum yang ada di wilayah Anda atau di daerah Anda itu seperti apa sampai saat ini? Apakah kebijakannya sudah termasuk sangat bagus atau ada yang harus diperbaiki? persoalan kita kan yang di desa itu katakan yang sosial itu sangat ada sedikit pembantuan di pembantuan terhadap undangan dan kegiatan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin mengambil jurusan ilmu hukum ya, yang magister ini. Nah, eh, apa sih eh, pentingnya jurusan hukum Anda ini terhadap Indonesia? Mungkin suaranya bisa dikeraskan lagi ya. Pentingnya pentingnya hukum ya. Pentingnya jurusan yang Anda ambil untuk Indonesia ini. Pentingnya juga yang saya ambil untuk ini karena kita di Indonesia tidak terlepas yang dinamakan dengan hukum. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan untuk segala tindakan dan hal yang dilakukan semuanya itu kita harus berlandaskan pada hukum. Nah, kenapa ini sangat penting untuk Indonesia? Karena ini merupakan hal yang mesti dilakukan dan perlu diadakan pembaruan secara baik. Baik, terima kasih. Nah, menurut Anda, terkait dengan beberapa kasus yang ada di Indonesia ini terkait dengan hukum atau undang-undang, apakah semua itu sudah bisa diperbaiki oleh pemerintahan atau memang ada hal-hal yang memang tidak bisa diperbaiki? Baik, baik. Kalau soal itu bahwa pemerintah ini memang merupakan tugas dan kewajiban dari bagaimana memberikan perubahan. Suaranya dikerasin, suaranya.
kalau persoalan pemerintah, saya yakin dan saya percaya bahwa pemerintah mampu untuk bagaimana memberikan atau melakukan perubahan-perubahan tersebut. Namun, saya menganggap bahwa perlu adanya regenerasi untuk bagaimana kita bisa mewujudkan hal-hal yang demikian. Oke, apakah saat ini kebijakan yang ada di Indonesia itu sudah cocok dengan negara Indonesia atau memang ada hal-hal atau komponen-komponen yang harus dirubah atau diperbaiki? Kalau baik terkait ini Pak, saya melihat di bagian sisi yang ingin saya jadikan sebagai hal untuk memperdalam ilmu saya itu di bagian penguasaan. Karena saya mengambil misalnya itu perlu memang ada beberapa yang menjadi pembaruan untuk persoalan itu karena belum ada hukum yang komprehensif yang membahas persoalan bagaimana mekanisme pengawasan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, cukup. Oke. Nah, tadi ada Anda mengatakan bahwa memang ada beberapa yang harus diperbaiki terkait dengan mekanisme partisipasi yang ada di Indonesia, khususnya di bagian pengawasan. Nah, coba berikan satu contoh saja terkait dengan hal yang harus diperbaiki di Indonesia eh, yang berhubungan dengan pengawasan yang Anda maksud. Berikan satu contoh saja. Ya, gimana? Baik, tapi salah satu contoh yang saya lihat itu adalah bagaimana peran yang dilakukan Bawaslu Suaranya. baik peran yang dilakukan oleh contohnya yang saya bisa lihat ada persoalan bagaimana masyarakat bisa melakukan semacam koordinasi kepada badan lembaga tersebut. Cukup. Apakah Anda sudah memiliki topik rencana penelitian yang Anda akan angkat nantinya untuk yang S2? Baik, soalan topik sesuai dengan apa yang ada di saya cantumkan bahwa ada topik tentang bagaimana bagaimana pengaturan badan masyarakat dan koordinasi antar Bawaslu dengan masyarakat sipil. Topik yang nantinya akan dijadikan saya sebagai penelitian studi. Namun ini perlu ada pembahasan dan kepada peneliti saya nantinya perlu ada pembahasan kembali supaya topik yang ingin saya ambil ini benar-benar bisa dijadikan sebagai penelitian atau tidak. Saya tetap akan mengkoordinasikan kepada pembimbing. Oke, baik. Pilihan pertamanya universitas apa? Pertama itu adalah Universitas Pajajaran. Oke. Nah, kenapa Anda memilih Universitas Pajajaran sebagai pilihan pertama Anda? Baik, saya memilih Universitas Pajajaran sebagai universitas pilihan pertama karena saya melihat secara kelembagaan bahwa Universitas Pajajaran dari segi bidang hukum tata negara memiliki yang namanya reputasi yang kuat di sana, terutama dalam kajian sistem pemilu dan kelembagaan negara. Saya melihat searching di beberapa dan sharing di beberapa
Dan Unpad memiliki sejumlah dosen yang sangat berpengaruh, contohnya seperti Prof. Dr. I. Gade Astawa yang sekarang beliau itu merupakan ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tentang perundang-undangan. Meskipun dengan eh, yang dilakukan memiliki publikasi-publikasi yang mengenai dinamika hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan dengan yang di saya melihat di sisi persoalan dan metode yang diberikan peminatannya bahwa itu linear dengan apa yang di S1 saya tentang hukum tata negara dan apa yang ingin menjadi tujuan utama saya untuk melanjutkan pendidikan. Terdapat satu mata kuliah contohnya, salah satunya itu adalah tentang hukum partai politik dengan hukum dan hukum pemilu. Ini yang sangat kenapa saya memilih IPAS menjadi pilihan pertama. Terima kasih atas jawabannya. Eh, Apakah universitas lain seperti UI, UGM, maupun universitas yang ada di list LPDP itu tidak mempunyai sesuai dengan yang Anda sebutkan tadi? Baik, baik, terima kasih. Kalau soal universitas yang lain, saya beberapa sumber yang saya ada diskusi, saya lebih berfokus pada Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran. Saya juga melihat apa, melihat satu alumni dari fakultas tersebut sempat sharing dan bicara bahwa Universitas Pajajaran memiliki keunggulan yang baik di bidang hukum. Bukan berarti bahwa universitas yang lain itu tidak baik, tapi lebih fokus saya akhir sebelum saya mendaftar lebih fokus pada Universitas Pajajaran. Oke, baik. Bisakah Anda jelaskan mata kuliah apa saja yang akan Anda tempuh di UNPAD? Mata kuliah yang mata kuliah yang ingin saya tempuh untuk persoalan mata kuliah peminatan itu sesuai dari apa yang saya katakan, itu ada hukum partai politik dan hukum pemilu serta dengan ada beberapa mata kuliah itu tentang ilmu organisasi negara. Ini yang sangat penting, yang mungkin ini yang akan saya pelajari. Oke, baik. Apakah universitas lain itu tidak memiliki mata kuliah yang Anda sebutkan tadi, atau ada? Baik, terima kasih. Kalau untuk itu mungkin saya tidak, fokus saya tetap pada awal awal pendaftaran saya berfokus pada Universitas Pajajaran. Oke, cukup. Selanjutnya, maybe you can explain about what is your past academic and non-academic activities. Baik, baik. Maaf, bahasa Inggris saya. Mungkin saya menjawab menggunakan bahasa Inggris dulu. Saya belum sepenuhnya bisa berbahasa menggunakan bahasa Inggris. Oke, Nah, sekarang memang salah satu salah satu salah satu jalur yang saya melalui di SPDP adalah menggunakan suara-suaranya.
Oke, silakan jawab dalam bahasa Indonesia saja. Bisakah Anda jelaskan kegiatan akademik Anda dan non-akademik Anda yang pernah Anda lakukan saat S1? Baik, baik. Terima kasih. Kegiatan dan non non kegiatan akademik dan non akademik. Saya pernah menjadi Suaranya, salah satu. suaranya. Si keras suaranya. Baik, pertama saya kegiatan yang pernah saya lakukan itu adalah bagaimana melakukan yang namanya kajian tentang perubahan perundang-undangan yang ada di salah satu lembaga kemahasiswaan di Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Hidayatullah. Di situ kemarin kami sempat melakukan pembenahan persoalan peraturan akademisi di lembaga fakultas tersebut bersama dengan teman-teman yang ada di lembaga tersebut. Di akademik juga kemarin mengikuti kegiatan yang namanya kegiatan perubahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Prodi Hukum Tata Negara pada saat itu. Dan kalau non akademik yang mari kami lakukan, kami sering lakukan pengabdian kepada masyarakat di, di salah satu desa melakukan pengabdian, melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan hukum, mengedukasi kepada masyarakat di sana, memberikan informasi dan memberikan persoalan pemahaman hukum kepada masyarakat tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan setelah Anda menyelesaikan kuliah S2 ini, apa yang Anda ingin lakukan? Anda itu ingin kerja di mana dan mau jadi apa sih? Baik, baik. Terima kasih. Yang ingin saya lakukan setelah menjadi setelah saya lulus, saya pertama saya saya melihat saya akan menjadi bagi peneliti. Saya akan menjadi 1 tahun atau 1 tahun setengah. Saya akan berfokus pada bidang penelitian. Saya akan berfokus pada bidang riset dan advokasi. Setelah itu, jangka menengah yang saya lakukan, saya akan berusaha untuk menjadi bagian dari lembaga negara, masuk di salah satu kelembagaan negara yang mengurus persoalan kepemiluan bahasa KPU atau Bawaslu. Nah, ketika saya setelah saya lulus, insya Allah kalau diperkenankan diberikan kesempatan kembali, saya akan tetap melanjutkan pendidikan saya dan ingin menjadi ingin menjadi orang yang mampu melakukan perancangan perundang-undangan. Oke, Anda sebenarnya ingin jadi apa gitu? Cita-cita Anda ingin jadi apa? Saya itu ingin masuk menjadi bagian dari kelembagaan negara seperti Bawaslu dan KPU. Ya, itu ingin menjadi apa itu? Sebagai apa profesinya? Sebagai orang yang mampu melakukan perancangan perundang-undangan. Ya, maksud saya profesinya apa itu? Terus mau jadi apa? Profesinya, apakah mau jadi guru atau jadi dosen apa gitu? Profesinya Kak, saya ya tetap
saya ingin menjadi sebagai Kok bingung mau jadi apa? masuk menjadi Profesinya mau jadi apa gitu? Cita-citanya mau jadi apa gitu? menjadi enggak perancang perundang-undangan. Ya, perancang undang-undangan itu profesinya apa? Profesi. Misalnya saya ingin membela negara. Nah, membela negara misalnya saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi tentara. Nah, kalau perancang perancang apa namanya? Kebijakan atau apa itu mau jadi apa itu kira-kira? Atau cuma pekerja lepas tanpa ada status atau bagaimana? Ini Iya, PNS apa? PNS apa gitu namanya? Mau jadi PNS apa kira-kira? Profesinya, profesi. Gak tahu mau jadi apa. Misalnya, saya ingin jadi peneliti. Nah, kalau saya ingin menjadi peneliti, saya bisa jadi dosen. Nah, jadi profesi yang ingin saya pilih itu ingin menjadi seorang dosen karena saya bisa menjadi peneliti juga nantinya gitu. Nah, Anda ingin menjadi perancang undang-undang atau kebijakan yang ada di Indonesia itu sebagai apa kira-kira? Apakah sebagai anggota DPR, ataukah ingin menjadi presiden, atau mau jadi apa? tetap ingin menjadi satu lembaga kelembagaan negara. Oh ya, oke, cukup. Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman terpahit saat kuliah S1? Baik, pada saat saya kuliah S1, saya kemarin memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan bagi saya. Terkait bagi saya bahwa pada saat jenjang S1 itu saya ketinggalan satu dua mata kuliah sehingga hal tersebut menjadikan saya tidak bisa selesai tepat waktu. Ada pembelanjaan semester yang terjadi di sana. Jadi dan itu dan saya merasa bahwa itu merupakan sebuah tanggung jawab saya sebagai pelajar kepada kedua orang tua bahwa saya harus tepat selesai waktu, tapi dengan kejadian tersebut itu membuat saya tidak bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi itu tadi pertanyaan terkait dengan akademik. Sekarang kita move ke pertanyaan personal atau di psikolog ya. Nah, bisakah Anda menjelaskan secara singkat terkait dengan pendidikan Anda? Bisakah Anda jelaskan secara singkat terkait dengan pendidikan Anda? Terkait dengan pendidikan saya, Ya, pendidikannya secara singkat itu seperti apa? Coba jelaskan. Misalnya SD, SMP, SMA. Satu. tingkat pendidikan saya kemarin di kemarin saya 5 tahun masuk di sekolah dasar yang berada di tetap berada di kampung saya. Setelah itu selesai tamat 6 tahun, saya masuk di salah satu madrasah sanawiyah yang ada pesantren di kampung saya. Begitupun selesai 3 tahun, saya masuk di madrasah aliyah di tetap naungan yang sama dengan MP saya. Setelah itu saya masuk di salah satu universitas agama Islam negeri yang ada di Kabupaten Bone. Di situ saya masuk mengambil jurusan syariah dan hukum Islam dan prodi hukum tata negara. Saya masuk di sana pada tahun 2018
dan saya selesai di tahun 2024. Oke, coba jelaskan terkait dengan kelemahan diri Anda. Soalan yang saya ada pada diri saya itu saya persoalan manajemen. Saya menyadari melihat bahwa saya sangat menyepelekan persoalan tidak pernah melakukan melakukan hal tepat waktu. Saya tidak pernah melakukan hal tepat waktu. Saya menganggap saya sering menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan yang ingin saya lakukan. Namun saya menyadari bahwa hal tersebut perlu ada perbaikan diri kepada saya. Itu bagaimana bisa melakukan manajemen waktu yang tepat, mengerjakan tugas atau pekerjaan sebelum waktunya. Oke, terkait dengan kelemahan diri Anda yaitu tidak bisa memanajemen waktu ya, atau waktu dengan baik. Nah, bagaimana nanti jika Anda melanjutkan studi S2 Anda ini, itu kan harus bisa mengatur waktu Anda. Apalagi S2 ini pasti rintangannya berbeda dengan saat S1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau problem solvingnya terkait dengan kelemahan Anda ini seperti apa? Baik, tadi apa yang saya katakan, untuk bagaimana saya bisa memperbaiki manajemen waktu saya, ada strategi yang ingin saya lakukan itu adalah saya terus akan selalu supaya bisa menyelesaikan dengan cepat. Saya mesti saya harus selalu melakukan usaha-usaha seperti berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar saya dan melakukan yang namanya profesional dan beraktif diskusi dengan teman-teman yang ada. Oke, baik. Apakah dengan cara itu Anda bisa memanajemen waktu dengan baik, dengan berkomunikasi dengan orang, baca artikel atau buku maupun jurnal? Apakah itu salah satu cara supaya Anda bisa memanajemen waktu dengan baik? Baik, saya merasa bahwa hal tersebut menjadi salah satu upaya yang yang, yang bisa mendorong saya bagaimana bisa memanage. Gimana? Baik, menurut saya kak, dengan melakukan yang namanya membaca jurnal dengan baik, berdiskusi dengan selalu melakukan diskusi dan dengan apa yang menjadi bidang, merasa bahwa hal tersebut mampu untuk bagaimana bisa membuat saya bisa memanajemen Apa yang Anda diskusikan gitu? Apa yang jurnal tentang apa yang Anda baca? yang yang nantinya itu berkaitan dengan apa yang menjadi fokus pembelajaran saya di bidang itu. Nah, pertanyaan saya itu, cara manajemen waktu Anda ini bagaimana cara menyelesaikan supaya Anda itu bisa memanajemen waktu dengan baik karena kekurangan Anda adalah tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, caranya yang saya tahu itu bagaimana? Yang harus saya tahu. Caranya seperti apa? Gitu. Itu saya manajemen waktu saya ketika memang ada semacam tugas atau pekerjaan yang saya harus mengerjakan itu sebelum waktunya habis. Ya, saya menyelesaikan pekerjaan tersebut sebelum sebelum waktunya berakhir. Oke, Cucu, apa kegagalan terbesar yang pernah Anda alami?
Apa kegagalan terbesar yang pernah Anda alami? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana menghadapi permasalahan yang paling berat di kehidupan Anda? Kita Bagaimana cara menghadapi permasalahan yang paling berat di kehidupan Anda? Menghadapi permasalahan paling berat di kehidupan Anda. Bagaimana sih caranya gitu? baik untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam hidup saya biasanya saya dengan yang betul-betul ada di pikirannya untuk mencari solusi yang tepat. Saya selalu lakukan komunikasi, diskusi kepada teman-teman ketika ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup saya dan mencerna dan mencari solusi bersama dengan mereka. Oke, cukup. Oke, selanjutnya. Eh, apakah saat ini menurut Anda kesuksesan terbesar Anda itu apa? Apa kesuksesan terbesar Anda saat ini? Baik, harus pribadi kesuksesan terbesar yang saya miliki saat ini itu adalah saat kemarin saya menjadi salah satu badan atau pemilu dan pilkada. Suara-suara. Saya kemarin menjadi salah satu pemilu yang pilkada dan sana saya diberikan semacam tugas jabatan dan kesuksesan yang terjadi pada saya itu adalah saya mampu menjalankan dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya di sana sehingga wilayah yang saya tempati itu alhamdulillah tidak ada semacam pelanggaran atau hal-hal yang mencederai